biar menekan angka modal. Sudah saya sampaikan juga kawan, kita tidak usah terlalu mengefisiensi modal ya. Halo kawan-kawan sekalian dimanapun Anda berada, salam sehat untuk kita semua. Kembali bersama saya Fauzan dari Rumah Puyuh Berkah, dari Peternak Puyuh Jambi. Baik kawan-kawan, di video kali ini tema yang akan saya bawa adalah mengapa saya lebih memilih beternak puyuh petelur, bukan bagian pembibitan. Nah, saya akan menjelaskan nih, mengapa saya lebih memilih beternak burung puyuh petelur. Sebelumnya, saya jelaskan dulu nih. Beternak burung puyuh ini ada dua bagian, pembibitan dan petelur. Nah, bedanya di sini kawan-kawan. Jenis telur. Jenis telur yang saya miliki ini namanya telur puyuh konsumsi. Karena burung puyuh di dalam kotak ini atau di dalam rumah puyuh ini semuanya betina. Jadi tidak ada perkawinan di sini. Sehingga telur ini tidak bisa ditetaskan. Tidak ada sel darahnya. Dan akan lebih awet nih kawan-kawan untuk disimpan. Kemudian ada lagi telur fertil atau telur tetas. Telur tetas itu adalah telur yang keluar dari kandang ini, tetapi di dalam sini sudah ada jantannya kawan-kawan. Dengan perbandingan 1:4 atau 1:3. Pada umumnya teman-teman pembibitan menggunakan perbandingan 1:4. Jadi telur yang dihasilkan nanti itu bisa ditetaskan karena sudah dibuahi oleh pejantan. Sudah bisa ditetaskan, sudah pernah saya lakukan nih kawan-kawan. Masukkan jantan, masukkan yang betina dengan perbandingan 1:4. Sudah, telurnya nanti bisa ditetaskan. Nah, ini, itu suara jantan barusan kawan-kawan. Ini burung yang baru ini masih ada kebocoran. Kalau tidak salah ada sekitar 5 yang jantan. Nanti saya jelaskan lagi. Kita lanjutkan lagi nih ke telur fertil tadi. Sudah pernah saya menjual telur fertil, sudah pernah saya menjual bibitan, hasil tetasan saya sendiri. Kelemahannya, kita belum bisa membedakan jantan dan yang betina ketika menetas. Banyak teori yang mengatakan dari telur bisa dilihat ini jantan atau betina. Kemudian bisa dilihat kalau agak bulat atau agak lonjong. Tidak seperti itu kawan-kawan. Jadi jika pejantan dan yang betina ini kita ambil saja secara acak, memang bisa dibuahi telur ini, bisa ditetaskan. Tetapi ketika menetas, puyuh jantan dan puyuh betina itu tidak bisa dipisahkan. Yang artinya masih random. Masih acak, masih campur. Jadi kita harus membesarkan dulu nih. Membesarkan dulu kurang lebih 3 minggu ke atas sampai 1 bulan. Nanti baru berkokok nih seperti suara yang tadi. Itu jantan, bisa dipisahkan. Atau ada ciri-ciri lain yang kalau teman-teman peternak yang sudah cukup lama itu langsung tahu. Sekilas saja melihat sudah bisa tahu. Tapi yang lebih jelasnya suara kokok seperti tadi. Nah, ini kelemahannya. Jadi, kita harus membesarkan dulu yang jantan. Membesarkan puyuh jantan ini tidak masuk hitungannya kawan-kawan. Biaya pakan, biaya perawatannya dengan harga jualnya itu tidak sebanding. Sudah pernah saya lakukan. Bahkan saya pernah membeli bibit puyuh yang baru menetas itu, yang jantan, saya besarkan. Juga tidak ketemu. Kita lanjutkan lagi. Jadi sekarang ini kok bisa nih betina semua? Boleh dikatakan 99% lah. Karena yang terbaru ini 1000 ekor ketemu jantan ini kurang lebih ada 5. Jadi tidak sampai sih 1%. 0, sekian persen. Masih ada kebocoran. Nah, bagaimana membedakannya? Kawan sekalian bisa lihat di sini. Nah, warna puyuhnya semuanya coklat. Nah, bisa dilihat ya. Oke. Ini kita tanpa kameramen, ini tidak apa-apa ya. Warnanya coklat semua. Kenapa tidak ada yang hitam? Nah, ini rahasianya kawan-kawan. Untuk pembuatan telur fertil, ada 2 macam lagi kawan-kawan. Ada fertil biasa, ini fertil biasa. Boleh dikatakan kalau tadi jantan ada betina itu fertil biasa, random. Ada lagi namanya fertil FS, final stock. Nah, fertil final stock.
Ini hasil pengembangan daripada peternak-peternak berpengalaman seperti Bang Edi Puyuh Jambi. Beliau belajar autodidak untuk menemukan fertile final stock tadi. Bedanya, apa yang membedakannya? Gini kawan-kawan. Jadi, kalau tadi kita masukkan jantan dan betina ini secara acak, jadilah dia fertile, telur tetas, tetapi masih acak. Untuk telur fertile final stock, indukan ini sudah melalui proses pemurnian. Nah, proses pemurnian ini yang cukup lama, kawan-kawan. Ada nih komentar di salah satu video saya, ada gak yang baru buka-bukaan tentang dapur? Ada, di Jambi, Bang Edi Puyuh Jambi. Itu spesialis pembibitan. Nama channelnya Edi Puyuh Jambi. Itu salah satu mentor saya, salah satu senior saya. Boleh kawan-kawan sekalian kalau mau belajar pembibitan di channel beliau. Atau nanti ketika saya duduk dengan beliau, saya akan buat videonya. Nah, balik lagi ke masalah pemurnian tadi, kawan-kawan. Penjelasannya agak rumit. Saya persingkat saja. Jadi, pemurnian tersebut, yang tadi, ini, yang telur tetas yang random tadi, kita tetaskan. Oke? Kemudian dibesarkan. Nanti, selanjutnya, jantan hitam dan betina hitam dijadikan satu kotak lain. Jantan coklat, betina coklat dibuatkan kotak lain lagi. Nah, seperti itu terus kawan-kawan, sampai benar-benar murni nanti. Sampai nanti benar-benar itu yang coklat-coklat semua keturunannya. Yang hitam, semuanya hitam keturunannya. Dan di akhirnya, ketika tidak ada lagi kebocoran, yang artinya memang hitamnya 100%, ataupun yang coklatnya 100%. Nanti, nah ini baru dikawinkan kawan-kawan. Ambil yang jantan warna coklat, seperti yang ini, yang puyuh ini. Jantannya diambil yang coklat, yang betinanya diambil yang warna hitam. Dikawinkanlah. Nanti ketika menetas, telur fertil yang dihasilkan itu ketika menetas, warna coklat itu sudah bisa dikatakan 99% betina. Karena dia ikut warna ayahnya, warna indukan jantannya. Nah ini kawan-kawan, prosesnya berapa lama? Bisa sampai 2 tahun. Berapa banyak butuh kandang baterai? Sangat banyak. Nah ini alasan mengapa saya tidak memilih pembibitan. Rumit kawan-kawan. Prosesnya panjang. Tidak bisa, ini kandang rumah puyuh saya ini, rumah puyuh berkah ini 6 kali 8, 6 meter kali 8 meter. Kalau untuk pembibitan saja paling ini hanya untuk pembibitan. Kalau untuk petelur, ya petelur saja. Digabung, kacau semua. Di sini banyak peternak yang tutup. Karena mencoba untuk berdiri sendiri, mandiri nih. Pengen breeding sendiri, buat indukan sendiri, menetaskan sendiri, besarkan sendiri, jadikan petelur sendiri. Sedangkan lahannya terbatas. Dipaksa-paksakan semuanya nggak sukses nanti. Pembibitannya kacau balau, petelurnya kacau balau. Ini salah satu alasannya. Kita lanjutkan lagi. Bagaimana seandainya beli saja telur tetas? Kan di Jambi ada nih, Pak Edi, Pak Asyari, itu kan spesialis pembibitan yang ada di Jambi. Beli telur tetas saja. Jadi ditetaskan, nanti bisa ketemu nih. Yang coklat langsung dibesarkan untuk petelur. Yang hitam atau yang jantan itu bisa saja dijual ke penggemar reptil atau ya untuk hewan piaraan, bisa untuk diberikan untuk pakan lili, pakan ikan lili, atau dilepaskan saja ke alam liar. Nih bebas. Ada juga teman-teman yang kasihan untuk dibuang ke alam liar, ya sudah dibesarkan saja untuk pedaging. Tetapi tidak ada target. Kendalanya kawan-kawan, jika menetaskan telur ini ada lagi. Kita katakanlah punya mesin tetas seperti yang pernah saya miliki, itu ada kapasitas 400 butir. Sudah pernah saya tetaskan kawan-kawan. Kendalanya, menetaskan telur ini tidak semudah yang dibayangkan. Untuk mesin yang masih bagus nih, masih baru, oke saja, bisa saja menetas dengan maksimal. Dan maksimalnya pun terbatas. Contoh nih, kita tetaskan 1000 butir. Yang menetas itu ada di angka 70-80%. Itu sudah bagus. Katakanlah 80% nih, bagus.
kita harus menunggu 18 hari, 17 sampai 18 hari. Baru kelihatan telurnya menetas. Ketika menetas ini sendiri, 80% dari 1000 tadi yang artinya 800 butir. Ini belum tahu kawan-kawan berapa jantan berapa betinanya. Bisa saja lebih banyak jantan daripada betinanya. Jadi teman-teman di Jambi yang khusus peternakan, khusus pembibitan, kalau mau cari puyuh 350 ekor betina, itu harus menetaskan 1000 butir. Katakanlah untuk 300 ekor betina, itu harus menetaskan 1000 butir telur. Karena cari aman, bisa saja nanti lebih banyak yang jantan daripada yang betina. Bayangkan nih, 1000 butir telur, ditunggu selama 18 hari untuk mencari 300 ekor betina. Kemudian, 300 ekor betina ini dibesarkan dulu nih sampai berapa minggu, angka kematian masih tinggi. Jadi kalau kita buat breeding mandiri seperti ini, kalau saran saya, lebih baik tidak usah. Jadi bagaimana solusinya? Nanti saya sampaikan. Kita lanjutkan lagi. Itu kalau seandainya menetas di angka yang cukup baik. 70% sampai 80%. Bisa saja tidak menetas sama sekali, kawan-kawan. Saya sudah pernah menetaskan telur ini 400 butir, tidak menetas sama sekali. Karena mesin tetas ini tidak sesimpel kandang baterai. Setelah penetasan pertama, kita keluarkan DOQ-nya. Itu semuanya harus disterilkan ulang. Bohlamnya harus dilap lagi, seperti yang disampaikan Pak Asyari. Bohlamnya itu harus dilap. Sensor suhunya harus dilap. Harus disemprot lagi, harus dicuci lagi. Nah, rumit. Saya tidak suka hal-hal yang rumit seperti itu, kawan-kawan. Jadi saya tidak lagi menetaskan. Mesin tetasnya sudah saya jual lagi. Ada di rumah masih kapasitas 1000 sama kapasitas 200 butir. Masih ada di rumah sampai sekarang. Tidak pernah digunakan lagi. Kemudian, kenapa tidak membesarkan lagi? Kalau susah menetaskan, beli saja di Oki sama Pak Asari atau Pak Edi. Sudah pernah, kawan-kawan. Kendala yang terbesar di sini adalah mati lampu. Saya tinggal di desa yang cukup terpencil. Memang tidak jauh dari pusat kota. Cuma 18 kilo. Artinya sekitar setengah jam perjalanan. Tetapi desa kami ini desa yang cukup terpencil. Hanya sendiri gitu. Sering mati lampu. Hujan lebat atau angin kencang, mati lampu. Jadi bermain dengan pembibitan sangat berisiko untuk saya. Nah, bisa jadi rekan-rekan sekalian, kawan-kawan sekalian yang mungkin tempat tinggalnya mirip-mirip seperti desa tempat tinggal saya, harus berhati-hati jika bermain bibit. Alhasil, dalam 3 tahun terakhir, saya sudah join dengan Bang Jupri. Saya ambil 3 minggu dari beliau, saya tinggal besarkan. Simpel. Lanjut lagi. Tadi, saya memilih petelur karena tidak serumit pembibitan. Jadi bagaimana dengan pendapat? Ya kita harus breeding mandiri nih biar menekan angka modal. Sudah saya sampaikan juga kawan, kita tidak usah terlalu mengefisiensi modal yang hasilnya nanti juga berdampak pada produksi telur kita. Contoh yang saya sampaikan, oplos pakan, buat pakan mandiri. Hati-hati kawan-kawan. Memang tujuannya baik untuk menekan angka modal, biaya produksi. Tapi ingat, hasil produksinya pun akan ikut berpengaruh. Selagi harga pakan pabrikan masih masuk, saya sarankan gunakanlah pakan pabrikan. Karena tentunya pakan pabrikan itu sudah melalui proses yang sedemikian rupa, melalui para ahlinya. Sedangkan kita yang sekedar coba, hati-hati. Terutama untuk pemula. Kecuali kalau sudah 2 tahun lebih beternak puyuh, mau coba-coba silahkan. Tapi juga tidak untuk seluruhan puyuh. Coba dulu 1 kotak baterai untuk eksperimen. Nah, seperti itu kawan-kawan. Di Jambi, yang benar nih kalau dibilang, kalau kita tidak bisa breeding mandiri, nanti kita akan berat, modalnya agak berat. Memang benar. Tetapi supaya lebih ringan, kita harus bersatu kawan-kawan. Tidak bisa beternak puyuh ini secara sendirian. Yang artinya kita harus mencari rekan. Makanya saya sampaikan, teman-teman peternak yang sekarang sudah beternak atau masih dalam tahun-tahun pertama, masih sendirian, harus cari rekan-rekan, kawan-kawan peternak yang ada di lingkungan tempat tinggal kawan-kawan sekalian. Boleh tingkat kecamatan, tingkat kabupaten, boleh tingkat provinsi. Tempat sharing, tempat berbagi pengalaman. Di sini nanti akan terbentuk
yang memang jiwanya pembibitan, biarkan dia pembibitan. Kita ambil petelurnya saja. Pemasarannya melalui kita untuk telur konsumsi. Untuk pedagingnya nanti, hasil dagingnya, jualnya kemana? Biarkan yang lain yang menjadi spesialisnya. Seperti di Jambi sudah seperti itu kawan-kawan. Jadi sehingga kami sekarang sudah menjadi lebih kuat. Kalau sendirian, breeding sendiri, jual penetasan sendiri, jual telur konsumsi sendiri, jual akhir sendiri, saya yakin ujung-ujungnya kawan akan tutup dengan sendirinya. Karena akan lelah dengan sendirinya. Jadi untuk beternak burung puyuh ini silahkanlah coba dulu dengan populasi yang sedikit. Nikmati prosesnya dulu. Main dulu ke kandang-kandang peternak yang ada di tempat tinggal kawan sekalian. Sekarang mudah kok, tinggal cari di grup FB, komunitas puyuh daerah titik-titik, ada. Komunitas puyuh Jambi, ada. Peternak puyuh Jambi, itu ada. Sama di daerah kawan-kawan sekalian juga ada seperti itu. Nanti bangun grup, bangun komunitas. Kalau seperti di Jambi sekarang sudah membentuk koperasi, supaya lebih kuat lagi. Tujuannya apa? Semakin peternak banyak, kebutuhan pakan semakin tinggi. Sehingga kita bisa langsung tembak ke pabrik. Atau pabriknya sendiri yang akan mendekat ke kita. Tentunya dengan harga yang akan lebih murah daripada distributor. Benar? Seperti itu kan? Seperti itu juga nanti selanjutnya di telur. Penjualan daging. Semuanya akan mudah jika kita bersama. Baik kawan-kawan, cukup panjang di video kali ini. Tetapi itulah alasan saya lebih memilih petelur. Karena lebih simpel, tidak serumit pembibitan. Dan juga kami di Jambi sudah menyatu, sudah ada spesialisnya. Pembibitan ada, kami petelur, dan ada lagi yang khusus menjual dagingnya. Semoga kawan-kawan sekalian terinspirasi dengan apa yang saya sampaikan, dengan keadaan kami peternak puyuh di wilayah Jambi. Baik kawan-kawan, terima kasih banyak atas perhatiannya. Salam sehat untuk kita semua. Ayo peternak puyuh itu asik.